Halo, ketemu lagi dengan gua Semi Boy masih di Komik Wannabe. Kita kembali lagi setelah beberapa minggu gua sibuk untuk ikut meliput dan menjadi juri di Street Comedy dan Stand Up Fest 2015. Kali ini gua merekam masih dengan Sony Alpha 7S yang sudah dilengkapi dengan S dan lavalier mic. Gua beli dua set. Lavalier mic ini wireless, jadi gua bisa mengundang bintang tamu lain untuk sebuah talk show. Karena gue rencana akan membuat talk show yang lebih menarik dibanding dengan talk show yang ada di TV. Karena talk show di TV ya itu aja. Ya. Kenapa talk show di TV tidak menarik? Karena nggak ada guanya. Simply that reason, oke? Dan kali ini gue akan membahas tentang apa? Tentang memorable jokes. Bahwa sebuah jokes yang di-create oleh stand-up comedian atau komedian secara umum haruslah lucu. Ya, harus bisa mengundang tawa, tetapi setelah lucu tentu kita naik ke level yang berikutnya, kita harus menjadi memorable. Apa itu memorable? Yaitu jokes yang diingat. Jadi lo harus mengundang tawa, tetapi ketika orang keluar dari show lo, menonton lo, sampai ke rumah dia masih ingat jokes lo. Atau bahkan jokes lo akan menjadi sebuah jokes yang diceritakan turun-temurun, akhirnya menjadi sebuah hikayat. Bisa saja seperti itu ya. Jadi menurut gue hikayat-hikayat yang kita dengar sampai hari ini mungkin adalah hikayat yang tadi, terutama misalnya cerita-cerita lucu yang kita dengar sampai hari ini, yaitulah memorable jokes yang diciptakan oleh komedian-komedian di masa yang lampau. Dan bagaimana untuk meng-create memorable jokes ini? Menurut gue, lu harus begitu personal. Ya. Jadi jokes itu melekat pada diri lu. Ya, ketika gue bilang everything has a price, gitu kan? Melekat pada Bang Semi. Ketika gue bilang gemblong, melekat pada Bang Semi. Jadi, temukan apa yang melekat secara personal pada diri lu. Dan gue ingat, gue banyak tertawa dengan jokes-jokes yang di-create yang dibawakan oleh teman-teman gue stand up comedian. Tapi hanya beberapa yang gue ingat sampai hari ini. Gue ingat karena memorable jokes, ya, itu adalah sesuatu yang melekat dengan diri lu dan tidak bisa dipisahkan. Ya, contoh siapa ya? Bang Abdel. Bang Abdel pernah satu frame dengan gue, banyak memorable jokes dari dia, tapi paling melekat di benak gue adalah ketika dia ngomong seperti ini, ya gue juga aktivis, tetapi karena gue jarang isi pulsa, masa aktifnya habis. Lucu sekali ya Bang Abdel. Gue inget jokes dari Calontong, gue juga pernah satu frame dengan beliau, ya dia ngomong waktu itu tentang perjuangan Indonesia melawan penjajah atau agresi militer. Waktu itu Indonesia berjuang, kata Calontong, menggunakan bambu runcing. Jadi Belanda datang menggunakan tank, kita lawan pakai bambu runcing, disodok-sodok kan. Lucu kan? Luar biasa ya, dan itu masih nempel di otak gua. Ajis doa ibu, banyak melakukan riffing, tapi satu riffing atau interaksi dengan penonton yang gua ingat adalah ketika dia ngomong seperti ini. Ya, tepuk tangan sekali lagi, penonton bertepuk tangan. Kalau gue bilang sekali lagi tuh sekali lagi. Gitu. Oke, diulang. Tepuk tangan sekali lagi. Bagus. Semua orang tertawa. Jokes itu sering diulang-ulang. Gue sering mendengarkannya, tetapi tetap lucu. Itulah memorable jokes. Gue pernah ingat juga Panji. Ya, Panji banyak melakukan cerita, storytelling. Tapi satu yang gue ingat, pertama jokes dia adalah ketika dia mengisahkan kenapa kalau di WC cowok ya, misalnya kita lu tahu urinoa kan, urinoa, jadi Panji cerita bahwa urinoa itu yang itu loh, yang di WC cowok yang berdiri ya, jadi kita tinggal begini. Misalnya ada 5 urinoa ya, 5-5-nya kosong, lu ambil paling sudut paling kiri. Nah ketika ada orang ya, kan ini berarti ada 4 yang kosong. Ada orang masuk, dia malah ambil di sebelah lu, padahal banyak yang lain kan. Dia ambil di sebelah lu, pasti lu kaget. Dan Panji sangat jago untuk act out dan dia melakukan ekspresi atau mimik yang kaget seperti itu. Itu memorable jokes. Satu lagi memorable jokes dari Cak Lontong yang gue lupa tadi ceritakan. Ketika dia masih di Indosiar ya, waktu itu, jadi Cak Lontong ini sekarang terkenal lagi, padahal sebenarnya 4-5 tahun lalu dia pernah muncul dan kita nggak mungkin timingnya sekarang untuk Cak Lontong. Dia menceritakan waktu itu perspektif waktu itu. Jadi menurut saya, ini kata Cak Lontong, bahwa semua ini bisa dilakukan dengan satu cara. Lalu teman-teman, itu 4 Cak Lontong. Nah ini kan perspektif Anda 4. Perspektif saya 1 yang ini. Gue inget banget jokes Cak Lontong yang itu. Itulah memorable jokes. Ya, sesuatu yang lu akan ingat terus gitu loh.
Ciptakan memorable jokes lu, karena itulah yang akan membuat lu bertahan. Lu bisa berhenti jadi komedian, lu bisa berhenti menjadi pelawak, lu bahkan sudah bisa mati, meninggal, dan dipanggil yang kuasa. Tetapi jokes lu, yang memorable jokes, akan stay in this world, dan semua orang akan tetap mendengarkannya. Mungkin semua orang akan menceritakannya, semua orang akan mengingatnya. Kalau lu punya memorable jokes, ciptakan memorable jokes, karena itu adalah senjata kita sampai kita mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Terima kasih sudah menyaksikan Seminar Timboy di Comic Wannabe. Sampai jumpa di Comic Wannabe berikutnya, dan gua akan bikin talk show yang luar biasa dengan Esden Lavalier Mike. Bukan sponsor.